Tuhan, buat waktu yang indah untuk kami bertambah bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, biar firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Roh Kudus-Mu Tuhan beracara di tengah-tengah kami, memampukan hamba-Mu menyampaikan firman sesuai dengan isi hati Tuhan, dan memampukan setiap kami Tuhan untuk meresap setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu membangkitkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita surga buat kita semua. Di tahun yang baru kita boleh kembali berbakti, beribadah bersama-sama. Nah Bapak Saudara, hari ini kita membahas apa itu Injil, ya. Sepanjang 24 minggu kita akan membahas kitab surat Roma, expository kitab surat Roma. Dan kita mau belajar menemukan apa itu Injil lewat sudut pandang surat Roma. Nah, di dalam kita kehidupan sehari-hari, kita itu selalu diperhadapkan dengan berita-berita buruk. Dan berita buruk itu biasanya menjadi top headline, ya, menjadi viral, ya, dibanding berita baik. Kalau kita lihat di media sosial, biasanya di halaman pertama itu kecelakaan, pembunuhan, ya enggak? Apalagi pemerkosaan. Itu semua kelihatannya begitu menarik, ya. Mengapa berita buruk mendominasi headline media informasi? Bencana alam, pencurian, kecelakaan, pembunuhan, kekerasan, dan lain-lain, ya. Karena secara psikologis berita buruk itu lebih menarik, ya. Makanya selalu sell, selalu laku, selalu viral. Mengapa bisa terjadi? Karena berita-berita ini sering forward, sering disampaikan, sering dikomunikasikan kepada orang lain. Kalau di internet sering diklik, sering dibuka, sering di-forward, ya. Mengapa bisa terjadi? Kalau dikasih kabar buruk, maka informasinya, maka beritanya itu lebih laku, lebih viral. Secara psikologis ada istilah seperti ini, ya. Secara psikologis ada istilah seperti ini, ya, sudden pull, gitu, ya. Nah, saya nggak usah baca istilahnya, tetapi apa artinya? Ada suatu kesenangan, atau suatu kepuasan yang tersendiri ketika kita mendengar yang buruk terjadi atas orang lain. Ada satu kepuasan dalam lubuk hati kita, secara diam-diam, secara rahasia, di hati kita sering ada kepuasan melihat orang lain hidupnya susah, melihat orang lain hidupnya jatuh, gitu. Apalagi itu musuh kita, gitu, ya. Wah, ayo rasain lu, gitu, ya. Itu yang sering terjadi. Makanya sering orang berkata, syukur tidak terjadi pada saya, gitu, ya. Makanya kalau kita lihat video-video ngeprank itu laris, menjadi viral. Kenapa? Kita ada kepuasan tersendiri melihat orang itu susah dikerjain, gitu, ya. Puas di atas penderitaan orang lain, ya. Tapi ternyata di samping itu ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada saya? Bagaimana kalau ternyata yang jadi korban di situasi itu adalah saya? Maka sering sekali ini menimbulkan ketakutan. Bagaimana kalau hal itu terjadi atasku? Bagaimana kalau ternyata aku yang menjadi korban pencurian itu, korban penipuan itu, korban kekerasan itu? Bagaimana ternyata kalau aku yang celaka, aku yang sakit? Maka
hati kita menimbulkan kecemasan, ketakutan. Sehingga apa? Berita buruk, berita negatif, itulah yang mengontrol hidup kita. Jadi solusinya apa? Saya sangat diberkati dengan pernyataan ini ya. Apa yang Anda percayai jauh lebih penting dari kabar yang Anda terima. Sering sekali kabar itu kita terima bulat-bulat tanpa kita menyaringnya terlebih dahulu. Yang saudara percaya itu apa? Apa Injil? Apakah kehidupan Injil yang saudara hidup ini sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat kita? Sehingga dalam keadaan dunia yang gelap, dalam keadaan dunia yang tergoncang, kita tetap teguh, kita tetap tenang. Maka kita harus menyimak selama 24 minggu ekspositori surat Roma. Saya berharap Bapak Ibu maraton semangat untuk lari maraton selama 24 minggu. Kita akan belajar apa itu Injil. Apa itu kabar baik? Karena ternyata Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang nampaknya rohani berpikir mereka mengerti Injil, tapi ternyata setelah ngobrol dengan mereka, setelah bertemu dengan mereka, mereka nggak tahu itu Injil itu apa. Terlihat dari cara mereka berdoa, terlihat dari cara mereka menghadapi masalah, terlihat dari sikap mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, terlihat dari sikap mereka memperlakukan sesamanya. Kita bisa menilai apakah orang ini sedang hidup dalam Injil atau dalam Injil yang lain. Karena di dalam Alkitab ada begitu banyak Injil. Memang sudut pandang Injil itu banyak, tetapi ada Injil-Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Ketika kita hidup di dalamnya tidak ada kuasa. Ketika kita hidup di dalamnya, kita tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Banyak orang mengerti Injil, bagi mereka Injil itu adalah surat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wah, itulah Injil, ya. Bagi beberapa orang Injil itu adalah cara-cara sukses, konsep untuk kita meraih hidup yang bahagia, atau cara kita untuk selamat. Wah, mungkin Bapak Ibu berkata, bukankah itu Pak Injil? Bukan. Injil tidak sedangkal itu. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama dari kitab Wahyu. Kitab Roma. Ya, orang Kristen banyak yang tidak punya pondasi dari apa yang mereka percayai. Itulah sebabnya banyak yang goyah, bahkan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Banyak yang letih dalam melayani, banyak yang kecewa, dikontrol oleh situasi kondisi yang sedang ia hadapi. Makanya kita harus belajar di sepanjang beberapa bulan ini. Di dalam Alkitab ini ada begitu banyak Injil, bermacam sebutan dan sudut pandang Injil. Ada Injil Kerajaan Allah, ada Injil Yesus Kristus, dan seterusnya. Tetapi hari ini, beberapa minggu ke depan, kita akan belajar Injil dari sudut pandang kitab Roma. Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat surat Roma ini adalah masterpiece-nya Roh Kudus lewat Paulus. Surat Roma ini adalah masterpiece-nya Roh Kudus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam surat Roma kita akan mengerti doktrin Injil yang benar. Kalau Bapak Ibu tahu, Michelangelo, Leonardo da Vinci, mereka punya mahakarya yang begitu terkenal. Nah,
Roh Kudus punya karya yang harus kita kenal, yaitu surat Roma. Roma merupakan masterpiece-nya Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Ada begitu banyak tokoh yang diubahkan lewat surat Roma. Siapa itu? Martin Luther, reformasi gereja. Martin Luther mengerti apa itu sola gratia, apa itu sola fide, ya. Ada juga seorang biarawan dari Afrika namanya Augustin de Hippel, mengerti esensi kekristenan lewat surat Roma. Ada juga William Tyndale dan lain sebagainya. Doa saya, doa kita bersama, kita semua diubahkan ketika kita belajar dari surat Roma. Amin. Biar hati kita dikalibrasi lewat surat Roma ini. Biar hati kita diobrak-abrik. Ngeri ya. Iya, harus diobrak-abrik supaya kita melihat dengan jelas apa itu Injil lewat sudut pandang surat Roma. Nah, sedikit background dari surat Roma. Ditulis pada tahun 56 sampai 57 sesudah Masehi. Ditulis oleh Paulus di kota Korintus. Jemaat Roma meledak dengan ribuan jiwa-jiwa. Awal mula jemaat Roma itu adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang diam di Roma, mereka percaya Injil, mereka percaya Yesus, tetapi di dalam iman mereka masih memelihara tradisi orang Yahudi. Sunat, hari Sabat, ya. Mereka masih pelihara itu. Ya. Mereka masih memegang tradisi hukum Taurat, tradisi hukum agama Yahudi. Puasa, hari Sabat, ya. Itu mereka masih pelihara dengan baik. Di samping itu, ya, karena Injil itu begitu powerful, akhirnya banyak orang-orang Yunani di Roma juga percaya Yesus. Nah, orang-orang Yunani ini, saudara tahu ya orang-orang Yunani ya? Orang Yunani itu adalah orang-orang yang filosofi, betul ya? Seperti siapa? Kalau kita dari suku Yunani itu terkenal siapa? Plato, Socrates, ya. Socrates. Orang-orang Yunani ini sangat kekinian. Orang-orang Yunani ini adalah modern. Mereka adalah orang-orang yang kekinian gitu ya. Jadi Bapak Ibu melihat orang Yahudi yang di Roma itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena mereka begitu legalis. Tapi di samping itu ada orang Yunani yang filosofi. Mereka begitu kekinian. Orang Yahudi di Romawi bilang nggak boleh makan ini, makan itu. Orang Yunani bilang, kami makan kabeh. Kami makan semua. Bukankah Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Pemurah? Jadi ada dua ketegangan antara dua kelompok ini. Nah, saudara, bukankah ini yang terjadi di dalam gereja kekristenan masa kini? Ada gereja yang kuat dengan aturan-aturan, tapi ada gereja yang kita kan sudah masa kini, Tuhan itu kan penuh kasih karunia, penuh dengan anugerah, nggak apa-apa. Nah, pokoknya nanti kita tukar minta ampun, udah selesai. Nah, saudara, ini sangat menarik. Ini yang terjadi di masa kini, bahkan di jemaat mula-mula yang ada di Roma. Ini yang sedang kita hadapi. Ada orang Kristen yang begitu legalis, ada orang Kristen yang begitu liberalis, lisensin. Gak apa-apa. Ada orang Kristen gak boleh, pokoknya gak boleh ya, gak boleh ya. Sehingga kita perlu menemukan solusi terhadap ini semua. Solusinya apa? Injil. Ternyata ketegangan yang terjadi di dalam jemaat Roma karena mereka nggak ngerti apa itu Injil. Sehingga Paulus menulis surat Roma ini kepada jemaat yang ada di Roma.
Tuhan gak mau seorang pun jemaat gereja Baptis Babaton gak mengerti apa itu Injil. Tuhan gak mau kita hanya mendengar, kita resap aja gitu ya. Yang paling penting dari apa yang kita tahu adalah apa yang kita percayai. Apa yang saudara percaya selama ini? Kalau saudara benar-benar mengerti Injil, maka Injil itu akan nyata dalam kehidupan kita. Nyata waktu kita berdoa kepada Tuhan. Nyata waktu kita memperlakukan orang. Sekalipun orang itu tidak menghargai kita, sekalipun orang itu menyakiti kita. Nyata waktu saudara menyikapi, merespon setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Nyata adalah waktu kita memperlakukan, bagaimana kita memperlakukan anak, istri, suami, uang kita. Kita lihat di ayat yang, nah ini maraton kita sepanjang beberapa bulan ini. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hamba di sana berasal dari kata apa, Bapak Ibu? Doulos. Doulos itu apa? Artinya doulos. Doulos itu adalah orang yang punya hutang yang sangat banyak, dia tidak bisa bayar, maka orang itu harus menjadi budak orang yang memberi hutang kepadanya. Tapi menurut hukum Musa, pada tahun yang ke-7, semua orang yang jadi budak, mereka harus dibebaskan pada tahun yang ke-7. Tetapi Doulos ini, karena dia telah menikmati kebaikan, kasih, perhatian dari tuannya, dia datang kepada hakim di dekat gerbang pintu gerbang. Pak, saya memutuskan untuk tetap menjadi budak dari bapak ini. Karena apa? Karena dia begitu baik sama saya, dia perhatian sama saya, dia sayang sama saya. Saya tidak akan meninggalkan dia. Selama ini saya hidupnya dalam hutang, selama ini saya hidup susah, tapi ketika saya hidup dengan Tuhan saya hidup damai sejahtera, sukacita. Saya tidak akan meninggalkan dia. Pada waktu itu diberikan anting pada budak itu. Ketak, bapak jadi budak untuk selama-lamanya. Begitulah saudara dan saya, waktu kita punya hutang begitu banyak, dosa-dosa kita banyak, kita hidup di dalam keinginan kita tidak bisa keluar dari perbudakan itu. Tapi ada seorang yang begitu mengasihi kita, dia merelakan segala-galanya, dan kita tidak menemukan kasih itu dimanapun di luar sana. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dengan keinginanku. Tuhan, aku tidak mau hidup lagi untuk uang. Aku tidak hidup lagi untuk kehormatanku. Aku tidak mau hidup lagi dengan hartaku. Tapi aku mau hidup untuk Tuhan. Karena di dalam Tuhan, aku temukan semua yang baik, semua yang kuperlukan, semua yang indah aku temukan di dalam Engkau. Itulah arti doulos. Apakah saudara sudah sampai dengan pengertian seperti itu selama ini? Jadi ketika saudara mengatakan aku hamba Tuhan, maka saudara harus benar-benar menyadari, aku adalah orang yang berhutang dan dosaku sangat banyak. Tetapi Tuhan menebusku. Tuhan melunasi segala sesuatu, segala hutangku. Yang menyediakan segala yang kuperlu, maka aku mau hidup bagi Allah di dalam kehidupanku. Makanya arti doulos ini begitu dalam, begitu luar biasa. Kata selanjutnya, yang dipanggil menjadi rasul dan yang dikuduskan untuk apa, Bapak Ibu? Memberitakan Injil. Ada di sana kata dikuduskan. Apa arti kata dikuduskan? Set apart for. Dikhususkan untuk kita yang sungguh-sungguh mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita ini adalah doulos, berarti kita adalah orang yang dipisahkan bagi Allah. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, tapi semua orang yang menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang dipisahkan bagi Allah.
orang yang secara sukarela hidup untuk memberitakan Injil, untuk memuliakan Allah lewat kehidupannya. Kita dipisahkan untuk satu pribadi yang mencintai kita dengan tulus, dengan cinta yang luar biasa. Waktu saya menikah dengan istri saya, berarti saya udah limit edition. Tidak ada lagi yang lain. Dia, begitu juga dia dengan saya. Nggak boleh lagi macam-macam. Saya nggak bisa lagi. Ayo, yuk, Ma, ketemu yuk sama mantan saya. Kami kepingin bernostalgia gitu ya. Nggak bisa lagi. Karena kita udah dikhususkan. Nah, begitu juga waktu saudara mengerti bahwa saudara adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan, saudara tidak akan lagi hidup sembrono, hidup semau-maunya, tapi saudara tahu hidup saudara untuk Tuhan, bukan lagi untuk yang lain. Maka saudara, pertanyaan yang penting, siapa yang kita layani selama ini? Siapa yang kita layani selama ini? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah doulos? Apakah selama ini kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan, atau tetap bagi diri kita? Kita memberi, kita melayani untuk kehormatan kita, untuk nama baik kita, untuk kepentingan kita. Berarti kita belum dikuduskan, belum mengerti arti kata dikhususkan. Kalau kita masih melayani karena kita senang, kalau kita masih mengikut Tuhan, memberi yang fokusnya supaya kita bahagia, nah berarti kita belum set po tadi ya, set apart po tadi. Hati kita dikhususkan untuk apa selama ini? Untuk siapa dan untuk apa? Satu statement ya dari Westminster Center Katekismus ya. Apa tujuan akhir utama manusia diciptakan? Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Kolose 1 ayat 16. Itu didukung oleh Kolose 1 ayat 16. Tapi saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, penyembahan manusia itu bukan lagi kepada pencipta, tetapi kepada apa? Kepada ciptaan. Seperti Bapak Ibu tahu, kalau HP ini saya gunakan untuk lempar hoki, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi HP ini pasti rusak, terlalu mahal, terlalu bernilai. Demikian Bapak Ibu, waktu kita tidak hidup bagi Allah, kita hidup untuk harta, untuk kehormatan, kita hidup untuk hobi, untuk nafsu, bisa nggak? Bisa. Tapi ingat, disitulah kita akan menjadi rusak. Disitulah kita akan menjadi tidak karu-karuan. Disitulah hidup kita hancur lebur. Lewat surat Roma, Tuhan mau mengembalikan kita kepada tujuan yang semula. Kita semua didesain untuk menyembah. Jika kita tidak menyembah pencipta kita, kita tidak menyembah Tuhan, maka kita sesungguhnya menyembah ciptaan lain. Artinya apa? Yang kita sembah itu adalah palsu. Siapa yang kita layani selama ini? Hati kita dikhususkan untuk apa atau untuk siapa? Kita semua adalah penyembah. Kalau kita tidak melayani Tuhan yang benar, maka kita sebenarnya sedang melayani Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu itu bisa ciptaan atau diri kita sendiri. Tadi sangat indah ya sharing di sekolah minggu ya dengan bapak-bapak ya. Ayo bapak-bapak gabung dengan sekolah minggu. Nah, sering sekali kita doa kita itu bukan berpusat pada Tuhan, tapi berpusat pada diri kita sendiri. Keinginan kita ya Pak Widya, bukan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak melihat rencana Tuhan di balik itu semua. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita semua hidup
untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan, dikhususkan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bilang sama samping kirinya, kamu dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo jangan ragu, tepuk sekalian supaya bangun ya. Nah, untuk apa kita dikhususkan? Untuk memberitakan Injil Allah. Untuk memberitakan apa Bapak Ibu? Injil Allah, the gospel of good. Apa arti gospel? Good news of God, ya. Berita baik dari Allah. Dalam bahasa asli ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Good story ya. Good God story, itulah gospel, good news ya. Apa itu gospel? Apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa itu Injil? Buat banyak orang, Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Buat banyak orang, Injil itu bagaimana supaya kita selamat, bagaimana supaya kita sukses, bagaimana supaya kita diberkati. Itu bukan Injil yang sesungguhnya. Injil itu adalah sama seperti, saya kasih contoh ya Bapak. Waktu ada seorang raja, tahu ada kerajaan yang akan menyerang kerajaannya, raja ini berangkat bersama dengan tentara-tentara. Ayo kita lawan kerajaan yang mau menyerang kerajaan kita. Raja itu berperang. Ternyata dia menang. Lalu raja ini tidak ada semula. Karena kalau mereka pulang bersama-sama adalah apa yang dilakukan? Dia cari seorang hero, seorang pembawa berita. Sini, kamu pulang. Bawa berita, bahwa raja sudah menang. Tentara-tentara telah mengalami kemenangan. Maka pemberita ini pulang dengan gagah, dengan semangat berlari. Lalu dia berkata, berteriak di dalam negerinya. Hai, aku membawa berita baik bahwa raja kita telah menang. Semua rakyat bersorak-sorai. Itulah kabar baik Bapak Ibu. Jadi kabar baik, gospel bukan bagaimana caranya kita menang, tapi gospel berbicara kamu sudah menang. Amin. Saya sudah semangat gitu. Amin. Amin. Raja kita sudah menang. Ya. Haleluya ya. Puji Tuhan ya, semangat ya. Bukan berbicara bagaimana kita menang, tetapi kita sudah menang. Bukan bagaimana caranya kita selamat, tetapi berbicara tentang kita sudah selamat. Bukan berbicara bagaimana kita diberkati, tetapi kita sudah diberkati. Seorang pengkhotbah teologi yang luar biasa, Tim Keller, Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat apa yang harus kita lakukan, kabar, laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Bukan nasihat baik atau apa yang kita harus lakukan, tetapi kabar, laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Inilah Injil. That is gospel. Tuhan berkata, finish, sudah selesai. Dia tidak bilang, aku sudah bayar DP, ayo kalian semua teruskan cicilan. Tuhan tidak bilang begitu. Sudah lunas. Tuhan juga tidak berkata, aku sudah berjuang untuk menggenapi hukum Taurat. Sekarang kalian jemaat Pabaton, berjuanglah menggenapi hukum Taurat. Tuhan tidak bilang begitu. Finish, aku sudah melunasi. Aku sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kamu selesaikan. Aku sudah mengerjakan apa yang tidak pernah kamu kerjakan. Aku sudah memberikan apa yang tidak pernah kau raih dengan kekuatanmu, dengan usahamu. Maka saudara, kita bisa melihat di sini antara agama dan Injil. Agama itu, Injil itu dan sudah selesai. Tetapi agama tuntutan. Kamu harus melakukan, kamu harus mengerjakan, kamu harus taat.
Makanya orang yang masih hidup dalam agama selalu berkata, nggak boleh, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Itu agama. Agama selalu berbicara apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Tetapi gospel, apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Saudara bisa melihat perbedaannya? Wow. Sekali lagi, agama, semua agama di dunia, semua agama, bahkan kekristenan yang level agama, selalu berbicara apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi Injil berkata apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Makanya Injil dan agama itu nggak bisa disamakan. Waktu kita memberi, waktu orang yang hidup dalam Injil beda dengan orang yang memberi kalau dia masih dalam agama. Orang yang memberi secara agama, memberi itu Pak, supaya diberkati. Tetapi orang yang memberi di dalam Injil, memberi karena apa? Karena sudah diberkati. Agama selalu berbicara kamu harus cinta Tuhan supaya Tuhan cinta kamu. Tetapi Injil berkata Tuhan sudah mencintai kamu. Karena itu cintailah yang lain. Di dalamnya ada ketulusan, ada kesungguhan, ada kemurnian. Agama selalu berkata kamu harus rajin ibadah supaya kamu diberkati. Kamu harus rajin memberi supaya kamu diberi. Tapi Injil berkata Tuhan sudah, maka kamu dimampukan. Kalau orang tua yang masih agama selalu akan ngajar anaknya seperti ini. Kamu gak boleh pacaran sembrono, gak boleh musuhan, Tuhan marah loh. Dulu saya seperti itu ya. Tapi saya percaya orang-orang tua di sini sudah melimpah dalam kasih karunia. Tapi orang tua yang sudah mengerti Injil, dia akan berkata seperti ini. Nakku, Papa sayang loh sama kamu. Tuhan itu sudah menguduskan kita. Pantas gak kita pacaran di gelap-gelap? Pantas gak kamu pacaran di gelap-gelap? Nah, Tuhan itu sudah sayang sama kita. Pantas gak kamu memusuhi temanmu, musuhan sama kakakmu, musuhan sama adikmu? Saudara bisa melihat perbedaannya? Luar biasa ya. Kita melihat ini mungkin Bapak Ibu melihat sepele, tapi anak-anak yang selalu dibilang jangan, dia akan tertekan. Bahkan bukan buat dia makin baik. Mungkin kita melihat dia akan berubah secara modifikasi perilaku, tetapi dalamnya penuh dengan pemberontakan. Tapi waktu kita berkata, kamu percaya gak Tuhan sayang sama kamu? Percaya Pak. Kalau kamu disayang Tuhan, kamu pantas gak marahan sama temanmu? Wow. Ini akan memberi dia kekuatan untuk mengampuni. Ini akan memberi dia kekuatan untuk menerima saudaranya. Dan dia akan hidup damai sejahtera. Kalau kamu sudah diberi anugerah, semua yang terbaik dari Allah, pantas enggak kamu memberi dengan sembarangan sama Tuhan? Kita akan menemukan kekuatan untuk kita berjalan dalam rencana Allah. Jadi kehidupan Injil mengubah segalanya dalam hidup kita. Kita lagi tidak berdoa, cara kita berdoa pun berubah. Orang yang berdoa di luar Injil selalu Tuhan mohon Tuhan. Tuhan kalau nggak kasih, nanti aku mundur dari pelayanan. Mungkin di sini nggak pernah kayak gitu ya. Saya jujur, saya pernah begitu. Kalau Tuhan gak berkati usahaku, udah aku gak melayani Tuhan. Nah ini mewarning Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengerti Injil, kita berdoa kita juga udah berubah. Kita berdoa dari titik kemenangan.
Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau memelihara kami, Engkaulah pelindung kami, Engkau mengadakan perbedaan antara anak-anak-Mu dengan orang-orang dunia ini. Maka yang terjadi dalam hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Aku akan melihat penyertaan Tuhan. Aku melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Lewat hidupku terpancar kebenaran-Mu, kasih setia-Mu. Akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Yang mengubah orang itu gak bisa aturan-aturan. Yang mengubah orang itu gak bisa jangan gak bisa. Kita mungkin bisa melihat dia berubah, tapi hanya tampak di luar saja, karena memang hanya modifikasi perilaku. Tapi Injil mentransform hidup kita dari dalam diri kita. Ada orang yang lihat kek, gak ada orang lihat kek, kita tetap melayani Tuhan. Mau dipuji orang kek, mau tidak dipuji orang kek, kita tetap melakukannya. Kita tetap dengan sukacita. Kita punya kekuatan. Waktu orang menghina kita, kita punya kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Emang aku lakukan ini untuk kamu puji? Emang untuk kamu akui? Ini semua aku lakukan karena anugerah Tuhan yang indah, yang memenuhi hidupku, yang melimpahi aku. Aku tidak pernah bisa membendungnya. Itulah kasih yang tulus, itulah pelayanan yang tulus, itulah kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Waktu kita berbuat baik juga berbeda, bukan lagi supaya orang berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kalau kita mengerti apa status kita di dalam Injil, maka hidup kita akan diubah Tuhan. Dari sini kita bisa melihat Injil itu bukan konsep, tetapi Injil itu bicara tentang pribadi. Yuk kita baca dalam Roma 1 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3 ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Injil itu bukan berbicara tentang konsep, tetapi Injil itu adalah seorang pribadi yang perlu, yang harus kita kenal di dalam kehidupan kita. Yesus pernah katakan kepada orang-orang Farisi di dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, kalian mempelajari Alkitab sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal, dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku, tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan mau katakan seperti ini kepada orang Farisi. Kalian mempelajari kitab suci, hukum Taurat. Kalian tahu nggak? Itu semua bicara tentang aku. Imam besar itu bicara tentang Tuhan Yesus. Desain tabernakel itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Ada roti itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Ada ruang maha kudus yang hanya satu imam besar di dalamnya. Itu tentang siapa? Tentang Yesus. Ada korban yang dipersembahkan di dalam tabernakel itu, di dalam kemah suci. Itu bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi Injil bukan tentang cara-cara motivasi sukses, tetapi pribadi yang mengaruniakan keselamatan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Alkitab Bapak Ibu lihat, wow, luar biasa. Bapak Ibu perhatikan ini. Alkitab yang kita pegang ini terdiri dari 66 kitab. Ditulis oleh berapa orang? 40 penulis. Ditulis dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ditulis di mana tempatnya? 3 benua. Di mana negaranya? 13 negara. Range waktunya berapa? 1500 tahun. Tetapi Alkitab ini nyambung satu dengan yang lain. Semua berbicara tentang apa? Karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada buku seperti yang saudara pegang saat ini. Alkitab ini menjadi satu kesatuan, mahakarya, satu tema sentral. Karakter dan sifat Allah. Berbicara tentang apa? Rencana penebusannya bagi umat manusia, tanpa kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semua berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi kebenaran
Injil itu bukan teori tetapi pribadi, bukan tentang seseorang yang saudara pelajari, tetapi tentang seseorang yang saudara perlu kenal. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu berpengalaman dengan Tuhan. Ada satu kisah dua murid yang berjalan menuju jalan Emmaus. Mereka tidak bisa melihat Yesus, tapi di sana Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya, dua orang itu setelah Tuhan Yesus pergi, dua orang itu berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berkata-kata?" Wah. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berkata-kata? Inilah sebabnya Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang Injil, kita semangat, hati kita berkobar-kobar. Apakah hati saudara hari ini berkobar-kobar mendengar ini semua? Apakah hati saudara menemukan kekuatan ketika mendengar Injil ini? Jadi waktu hati kita galau, waktu hati kita kacau, jangan cari cara yang lain ya Bapak Ibu ya. Jangan malahan nonton drama Korea gitu ya. Nanti kembali ke mantan malahan ya. Dengar Injil. Di sana ada kekuatan. Amin. Haleluya. Saya coba selesai Bapak Ibu. Perjanjian lama itu berbicara tentang apa? Antisipasi kedatangan Yesus Kristus. Kitab Injil, perwujudan dari karya Yesus Kristus. Kisah para rasul, pekerjaan Roh Kudus. Surat para rasul, penjelasan siapa Kristus. Kitab Wahyu, pemerintahan Kristus. Apa yang terjadi waktu kita mengerti Injil dalam hidup kita? Di dalam Roma 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan selesai. Ketika kita mengerti Injil, maka Injil itu akan terpancar lewat hidup kita, berdampak bagi orang lain. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun di antara kita melayani Tuhan karena kita layak. Apalagi saya nggak layak jadi pendeta sebenarnya. Nggak layak. Tapi Tuhan yang melayakkan. Itu yang memberikan kekuatan, itu yang memampukan setiap kita. Ya. Waktu kita mengerti Injil yang sesungguhnya, masa lalu kita, dosa-dosa kita tidak pernah bisa lagi menghambat kita untuk berkarya di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut, kesusahan, penderitaan gak bisa. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus-Nya. Maka waktu itu hati kita penuh melimpah dengan syukur. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang memberitakan Injil kabar baik bagi semua bangsa, semua suku bangsa. Kita punya kekuatan untuk memberitakan kabar sukacita itu buat orang lain. Tapi kalau kita nggak mengerti Injil, kita nggak punya kekuatan untuk memberitakan Injil buat orang lain. Karena kita selalu berpikir tentang diri kita. Tuhan, aku aja masih begini, aku aja masih begini, aku aja masih banyak kekurangannya. Bagaimana mungkin? Nggak bisa. Itulah sebabnya waktu kita ditantang untuk menginjili, untuk memuridkan, selalu kita melihat diri kita, lalu berkata, kita mulai membatasi kuasa Tuhan lewat diri kita. Dan kita mulai berkata, itu kan pekerjaan penginjil, pekerjaan Pak Pendeta Agus, Pak Agus, itu kan pekerjaan Pak Pendeta saja. Kita nggak punya kekuatan di dalamnya. Itulah sebabnya minggu depan kita belajar Injil itu adalah kekuatan Allah yang memampukan kita hidup dalam rencananya. Maka pertanyaan yang penting hari ini adalah, apakah Anda sudah menerima Injil yang sesungguhnya? Sehingga mengubah semua pandangan kita, mentransform hidup kita.
Kita menemukan kekuatan yang luar biasa untuk tidak hidup lagi dalam nafsu kita, dalam keinginan kita, tapi kita punya kekuatan untuk hidup dalam kehendak Allah. Siapa yang, kalau Anda sudah menerima, apakah Anda menghidupinya Injil selama ini? Siapakah yang kamu layani? Hidupmu dikhususkan untuk apa selama ini? Kita dulu tidak masuk hitungan, saudara, tetapi sekarang kita diperhitungkan. Dulu kita tidak diterima, tetapi kita sekarang diterima, dikasihi, dikuduskan, diperhatikan. Kita berharga, kita diterimanya. Hutang kita yang banyak sudah dilunasinya. Kita dikuduskannya untuk hidup bagi Allah. Yesuslah berkat itu sendiri. Yesuslah tujuan itu sendiri. Dialah segalanya buat kita. Sehingga kita berkata, semua yang keperlu telah Tuhan jamin. Dia, aku mau hidup baginya. Ayat terakhir, Efesus 2 ayat 17-19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja Allah, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pertanyaan buat kita semua, apakah Anda sudah mengenal Injil yang sebenarnya? Karena kalau kita mengenal Injil yang sebenarnya, kita akan melihat, ya, hati kita akan melimpah dengan syukur. Kita menemukan kekuatan baru untuk menyatakan terang Kristus, hidup bagi Kristus, hidup bagi kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala. Apakah Anda sudah mengenal Injil yang sebenarnya selama ini? Kalau saudara belum jelas tentang Injil yang sebenarnya, mari ada waktu kesempatan yang indah. Minta Roh Kudus menerangi hati saudara. Kalau saudara sudah menerima, mengerti apa Injil, mengenal Injil yang sesungguhnya, apakah saudara sudah hidup di dalamnya? Siapakah yang saudara layani selama ini? Atau untuk apa saudara hidup sampai hari ini? Apakah saudara sudah menemukan alasan yang kekal untuk hidup saudara? Apakah yang memotivasi saudara selama ini hidup, bekerja, melayani, mengurus rumah tangga? Apakah karena takut? Atau karena iming-iming? Injil bukan tentang orang-orang hebat, tetapi tentang orang-orang yang banyak hutangnya, tapi dia mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Injil menjadikan kita menjadi orang-orang yang dikhususkan bagi Allah, yang tidak pernah lagi dipisahkan oleh apapun dari dunia ini. Karena Injil bukan teori, bukan konsep, bukan cara-cara sukses, bukan cara-cara sehat, bukan cara-cara untuk diberkati dan diselamatkan. Tapi Injil berkata, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah diberkati, kamu beruntung, kamu diselamatkan. Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan di dalam hidupmu. Ambil waktu, kesempatan saat ini. Tuhan pernah menegur jemaat Galatia. Tuhan berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa? Karena mereka ternyata selama ini tidak hidup dalam Injil yang sesungguhnya. Mari minta Tuhan mengkalibrasi setiap hati kita. Tuhan, aku mau mengenal